Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah salah satu produsen tembakau terbesar di dunia? Ya, negeri ini dikenal dengan kretek, ciri khas rokok lokal yang tak hanya jadi simbol budaya, tapi juga tulang punggung ekonomi bagi jutaan petani dan pekerja. Tapi di tengah gelombang perusahaan global, sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Apakah era kejayaan industri rokok Indonesia akan segera berakhir? Data terbaru sungguh mencengangkan. Tahun 2024, Gudang Garam, salah satu perusahaan rokok raksasa tanah air, mencatat penurunan laba hingga 81%. Angka yang menggetarkan dan menandai bahwa industri yang dulu begitu kokoh kini goyah menghadapi tantangan zaman. Semua bermula dari satu hal, kesadaran konsumen yang berubah. Kini, semakin banyak orang yang sadar akan dampak buruk dari rokok konvensional. Kampanye hidup sehat, dorongan gaya hidup aktif, dan informasi yang mudah diakses membuat generasi muda mulai meninggalkan rokok kretek yang dulu begitu digandrungi. Sebagai gantinya, mereka beralih ke produk-produk yang dianggap lebih aman atau setidaknya modern seperti vape, rokok elektrik, atau produk nikotin alternatif lainnya. Bahkan, sebagian memilih berhenti total, didukung oleh aplikasi penghenti rokok, komunitas daring, hingga tren meditasi dan olahraga. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pun tak lagi longgar. Mulai Juli 2024, usia legal untuk membeli rokok naik menjadi 21 tahun. Penjualan rokok elektrik secara daring dilarang. Iklan rokok di media sosial dan platform digital diperketat. Tak lagi mudah menargetkan anak muda dengan iklan yang keren dan menggoda. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah pergeseran paradigma. Angka tak bisa berbohong. Tahun 2023, produksi rokok kretek nasional tercatat hanya sekitar 318 miliar batang. Jumlah terendah dalam beberapa tahun terakhir. Turun drastis dari masa puncaknya. Gudang Garam, perusahaan yang selama ini menjadi simbol kekuatan industri rokok lokal, mengalami tekanan luar biasa. Pendapatan mereka merosot 17% dibanding tahun sebelumnya. Yang paling mencolok, laba bersih mereka anjlok dari 5,3 triliun menjadi hanya 981 miliar rupiah pada tahun 2024. Margin keuntungan yang dulu stabil, kini menyentuh titik terendah dalam 5 tahun terakhir, bahkan sempat hanya menyisakan sekitar 9%. Bukan hanya satu perusahaan, banyak pelaku industri sejenis juga mengalami gejolak. Ini bukan sekedar penurunan, ini adalah alarm keras. Di tengah situasi mencekam bagi industri konvensional, muncul pemain-pemain baru yang melihat peluang. Produsen vape, rokok herbal, nikotin bebas asap, bahkan hingga rokok ilegal tak bercukai. Mereka masuk dengan pendekatan baru, lebih higienis, lebih digital, dan lebih kekinian. Namun sayangnya regulasi belum sepenuhnya siap. Pemerintah memang sudah menetapkan bea cukai khusus untuk vape, yaitu sebesar 57% pada tahun 2018. Tapi aturan soal iklan, batasan usia, dan label keselamatan masih sering tumpang tindih atau belum diberlakukan secara tegas. Ini menciptakan ruang abu-abu. Di satu sisi, peluang bisnis terbuka lebar, tapi di sisi lain,
resiko kesehatan publik mengintai jika regulasi tidak segera mengikuti perkembangan. Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Awal tahun 2024 dikeluarkan Peraturan Nomor 28/2024 yang memperketat iklan rokok, melarang penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah, dan memperketat usia minimal pembeli. Namun, tekanan dari industri tak kalah kuat. Asosiasi Produsen dan Petani Tembakau aktif melobi agar peraturan tidak diberlakukan secara ekstrim. Mereka mengkhawatirkan nasib jutaan petani tembakau yang hidupnya bergantung pada industri ini. Ini adalah tarik-menarik yang pelik antara menjaga kesehatan masyarakat dan menjaga ekonomi lokal. Di tengah tekanan dan perubahan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Industri harus bertransformasi, tak bisa lagi hanya mengandalkan produk lama, perlu pendekatan baru. Beberapa perusahaan mulai melirik pengembangan produk nikotin alternatif yang lebih aman dan mengikuti standar internasional. Tak hanya itu, ada juga inisiatif untuk membantu petani beralih dari tembakau ke komoditas lain, seperti herbal atau tanaman pangan sehat bernilai tinggi. Langkah-langkah edukatif pun mulai digerakkan. Brand-brand baru tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyampaikan informasi soal bahaya rokok dan pilihan konsumsi yang lebih bijak. Ini adalah tanggung jawab sosial yang mulai dijalankan meskipun masih dalam skala yang terbatas. Narasi ini bukan hanya sekedar kisah kemunduran sebuah industri. Ini adalah cerita tentang revolusi, tentang bagaimana tekanan dari luar, perubahan perilaku konsumen, dan kebijakan yang semakin progresif. Semua mendorong lahirnya babak baru. Bagi sebagian perusahaan, ini bisa menjadi akhir dari kejayaan lama. Tapi bagi mereka yang mau berubah, berinovasi, dan bergerak cepat, ini adalah awal dari era baru. Sebuah industri tembakau yang lebih bertanggung jawab, lebih sehat, dan mungkin lebih manusiawi. Indonesia lagi-lagi berada di persimpangan jalan. Jalan pertama membawa kita kembali ke masa lalu, menjaga tradisi, tapi mungkin mengabaikan keselamatan. Jalan kedua membawa kita ke masa depan, penuh tantangan, tapi juga harapan. Pertanyaannya, jalan mana yang akan kita pilih bersama?